Yang ketiga, apa tadi? Ala au la bi syarti syai'. Yani apa? Bahwa tidak adanya syarat. Yani esensi itu bersyarat atau tidak? Kalau tidak bersyarat, yang ketiga ini. Yang bersyarat tadi itu, bersyarat dengan sesuatu, bersyarat dengan tidak adanya sesuatu. Oleh karena itu, kalau esensi ini tidak bersyarat, maka dia bisa dikasih syarat sesuatu atau tidak sesuatu. Yani karena dia tidak bersyarat. Jadi orang boleh-boleh saja ngasih syarat atau tidak ngasih syarat. Nanti ini pemakaiannya kalau datang di kepala. Kapan istilah ini dipakai? Coba datang enak, indah. Jadi terasa sekali indahnya pembagian-pembagian yang sepintas, tidak ada manfaatnya ini. Jadi esensi itu kadang-kadang dilihat tidak ada syaratnya. Orang sesuka-suka bilang, misalnya manusia adalah binatang rasional, manusia adalah merugi, manusia adalah misalnya berpendidikan, apa segala macam. Nah, itu tandanya dia tidak ngasih syarat. Karena apa? Karena bertentangan. Yang satu mengatakan dia binatang rasional, di mana itu sebenarnya bisyarti la, yakni dengan syarat tidak, karena murni. Ketika manusia binatang rasional kan murni. Ketika dibilang manusia itu banyak sekali di dunia ini, manusia merugi, nah itu bisyarti syai', dengan syarat sesuatu. Nah, berarti kalau dia ngomongnya seperti itu, berarti dia tidak menginginkan adanya syarat, misalnya begitu. Kalau yang pertama tadi dalam istilah yang lain disebut apa? Bercampur, yakni yang dengan syarat sesuatu. Itu juga dalam istilah disebut esensi bercampur. Kalau yang kedua, yakni dengan syarat tidak, ini tidak boleh adanya yang lain, apa? Esensi murni, disebut esensi murni. Kalau yang tidak adanya syarat disebut esensi mutlak. Jadi istilah yang lain daripada esensi dengan syarat sesuatu disebut esensi bercampur. Esensi yang dengan syarat tidak disebut esensi murni. Esensi yang tidak adanya syarat disebut esensi mutlak. Sedangkan esensi yang dibagi jadi apa? Kan esensi dibagi tiga, dengan syarat sesuatu, dengan syarat tidak, lalu tidak bersyarat. Ini kan bagian daripada esensi. Lalu esensi yang dibagi itu apa? Esensi kan dibagi tiga. Saya mau tanya, kalau sesuatu itu dibagi, yang dibagi itu harus masuk enggak ke semua bagian? Harus. Seperti manusia dibagi kepada laki-laki perempuan. Manusia ini masuk ke laki-laki dan masuk ke perempuan. Yang dibagi harus masuk ke seluruh bagian-bagiannya. Lalu esensi yang dibagi menjadi tiga ini apa? Nah, yang disebut itu apa namanya? Universal natural, dalam istilah yang lain. Yani esensi yang dibagi menjadi tiga itu disebut universal natural, di mana dialah yang disifati dengan universal itu di dalam akal. Kemudian masuk ke semua bagian-bagian kepada individu-individunya, baik daripada wahiyal mawjudah fil kharij wujud qismain min aqsamiha 'anil makhlud wal mutlaqa, di mana esensi ini ada di luar dengan syarat sesuatu dan adanya syarat. yakni esensi yang ada wal maqsam mahfuzatun fi aqsami mawjudun wujudiha. Jelaskan wa hiya kullu tabi'ah wa hiya allati ta'ridu al-kulliyah fi dhihn wa taqbalu al-intibah ala kathir wa hiya mawjudun fil khalq wujudi qismain min aqsamiha al-mafruda wal mutlaqah. Oleh karena itu apa? Esensi. Nah, ini
Kan esensi itu, saya ulangi lagi toh, esensi dibagi 3. Esensi dengan syarat sesuatu, esensi dengan syarat tidak boleh adanya sesuatu, harus murni. Harus nih, syarat jadi harus murni. Esensi tanpa adanya syarat. Berarti esensi yang dibagi ini apa? Adalah universal natural yang masuk ke dalam seluruh bagian. Ini pertama. Yang kedua, esensi natural ini ada di eksternal bersama individu-individu. Dari individu yang mana? Dari 3 bagian itu, kalau pandai. Mana yang memiliki individu daripada 3 hal ini? Mutlak? Lagi? Hanya itu? Kenapa mutlak? Bahaya nih kalau tanya sebabnya. Oke. Dengan cara sesuatu. Ada juga, kenapa? Kenapa bisa ada? Ya karena yang ada membawa kekhususan masing-masing. Biar laki-laki 10, masing-masing laki-laki yang 10 itu memiliki bermacam kekhususan yang lain. Kelaki-lakiannya sudah kekhususan, wajahnya kekhususan sendiri. Sekarang saya mau tanya, esensi dengan syarat tidak, bisakah punya ekstensi? Tidak punya, karena dia sendiri dari awal sudah ngasih syarat mutlak, tidak boleh ada apa-apanya, tidak boleh ada adanya, tidak boleh ada sifat-sifatnya, tidak boleh ada eksistensinya, tidak boleh ada eksistensi luar akalnya, tidak boleh ada esensi eksternalnya. Dia ngasih syarat, tidak boleh ada apa-apanya, ya murni, berarti tidak punya ekstensi. Jadi yang punya ekstensi yang mana? Ekstensi dengan syarat sesuatu, karena setiap yang ada di luar pasti membawa kekhususan. Esensi dengan tidak adanya syarat, itu juga ada di luar akal, di eksternal ada. Kenapa? Karena tidak adanya syarat. Jadi boleh ada syarat, boleh ada tidak. Jadi boleh ada kekhususan, boleh ada sifat-sifat tambahan, atau tidak adanya sifat tambahan. Yang jelas ketika ada pasti ada sifat tambahan. Nah, yang tidak ada syaratnya berarti masih bisa ada. Tapi esensi dengan syarat tidak, maka tidak mungkin punya ekstensi. Sekarang esensi yang universal yang masuk ke dalam seluruhnya itu, yakni ketiga bagian itu, maka dia terwujud di luar dengan 2 bagian, dengan ekstensi 2 bagian dari 3 bagian tersebut, yaitu esensi dengan syarat sesuatu dan esensi dengan syarat tidak.